Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Om Ras. Kisah yang berjudul Warisan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kisah ini merupakan kiriman dari salah satu ponakan yang tidak mau disebutkan namanya. Kisah nyata ini dialami oleh keluarganya sekitar tahun 2015 yang lalu. Nama dalam cerita sudah diubah atas permintaan ponakan itu sendiri. Acara syukuran sekaligus tasjiyah atau memberi nama pada bayi anak pertama dari pasangan Erna dan Salim itu baru saja selesai dilaksanakan. Makanan yang disediakan untuk tamu di dapur pun masih lumayan banyak. Bukan karena tidak ada yang datang, tapi memang keluarga Erna memesan makanan yang lumayan banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan tamu-tamu yang datang. Oleh karena ibunya Erna, makanan-makanan yang masih tersisa itu dibagi-bagikan kepada para tetangga. Karena memang mereka sangat dekat dengan para tetangga di dekat rumahnya. Erna merupakan anak kedua dari Bu Masna dan Pak Abdullah. Orang tua Erna memang punya nama baik di desa tersebut, karena selain kaya, orang tua Erna juga terbilang sangat sering membantu orang-orang terutama tetangganya yang mengalami kesusahan. Erna juga memiliki seorang kakak bernama Kamil. Saat itu, Kamil juga sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Namun mereka tinggal di provinsi yang berbeda dan cukup jauh juga. Suami Erna, Salim, adalah seorang anak yatim piatu yang memang sedari kecil dirawat oleh Pak Abdul. Salim memiliki sifat baik hati dan sangat penurut kepada kedua mertuanya. Itulah yang membuat Pak Abdul dan juga Bu Masna tidak pikir 2 kali untuk menerima niat baik Salim yang ingin memperistri anak gadis kesayangan mereka. Waktu itu, oleh Pak Abdul, Salim diberikan tanggung jawab untuk mengurus salah satu usaha rumah makan milik ayah mertuanya tersebut. Dan semenjak usaha rumah makan itu dipegang oleh Salim, usaha itu semakin maju. Bahkan dalam waktu 2 tahun saja sudah bisa membuka 4 cabang di tempat kota berbeda. Sementara Kamil yang merupakan anak pertama Pak Abdul dan Bu Masna tidak tertarik untuk ikut menjalankan usaha keluarganya. Ia lebih memilih untuk bekerja di salah satu PT yang bergerak di bidang pertambangan. Pak Abdul tidak pernah menghalangi niat anaknya dan juga menantunya. Keputusan dari anak-anak dan menantunya selama tinggal di provinsi yang berbeda. Kamil sangat jarang mengunjungi orang tuanya. Terhitung hanya sekitar 2 kali mereka pulang. Itu pun tidak lama, hanya beberapa hari saja. Sekarang Erna dan Salim memang tinggal serumah bersama Pak Abdul dan ibunya. Erna juga memiliki usaha kecil-kecilan, yaitu sebuah konter pulsa di pinggiran jalan. Namun bukan hanya Erna yang menjaga, dia memiliki 2 karyawan di konter tersebut. Siang itu Erna dan ibunya yang sedang asik mengobrol soal mengurus bayi. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar dari orang kepercayaan ayahnya, bahwa ayah Erna yaitu Pak Abdul terjatuh saat sedang mengecek salah satu pabriknya. Seketika setelah mendengar kabar tersebut, Bu Hasna pun menjadi panik dan tidak karuan. Karena memang Pak Abdul ini orangnya selalu rutin kontrol kesehatan ke rumah sakit setiap 2 minggu sekali. Dan selama ini Pak Abdul tidak pernah menderita sakit apa-apa. Erna yang melihat ibunya sudah sepanik itu mencoba untuk menenangkan sang ibu, meskipun ia juga sangat khawatir dengan ayahnya tersebut. Bergegas Erna menelpon Salim agar bisa secepatnya menyusul mereka ke rumah sakit. Sesampainya Erna di rumah sakit, ia terkejut melihat keadaan ayahnya yang terlihat sangat mengerikan. Bagian ujung jari dan kukunya berwarna merah kebiru-biruan, mirip seperti lebam atau darah membeku. Ayahnya masih belum sadarkan diri, sementara ibunya terus menangis sambil sesekali memanggil nama suaminya. Tidak lama Salim datang dengan raut wajah yang tidak kalah sedih. Salim memeluk Erna yang saat itu terus menangis melihat keadaan ayahnya. "Sabar dek, sabar.
"Ayah pasti tidak akan apa-apa," ucap Salim menenangkan istrinya. Pada malam harinya, Pak Abdul pun tersadar dengan bibir yang membiru. Pak Abdul pun saat itu memanggil-manggil nama istrinya dan juga anaknya. "Ayah sangat kesakitan, rasanya kaki dan tangan ini rasanya mati rasa," ucap Pak Abdul. Bu Masna, Erna, dan juga Salim saat itu terlihat sangat sedih melihat keadaan Pak Abdullah. Namun mereka bertiga saat itu menyemangati Pak Abdul bahwa Pak Abdul akan bisa sehat secara kembali. Akan tetapi takdir berkata lain. Sekitar pukul 6 pagi, Pak Abdul meninggal dunia. Erna yang berada di rumah karena saat malam itu setelah dikabari bahwa anaknya menangis terus, Erna pun akhirnya pulang ke rumah. Dia pun sangat khawatir dan dia sangat terkejut mendapatkan kabar itu. Erna pun merasa tidak percaya. Namun saat jenazah ayahnya datang dan dibaringkan di lantai, Erna pun terduduk lemas. Air matanya sudah tidak bisa ditahan lagi. Sementara Salim yang saat itu sibuk menghubungi kakak iparnya yang tinggal di luar provinsi. Namun Kamil maupun istrinya tidak ada yang menjawab telepon. Putus asa karena tidak ada juga yang mengangkat. Akhirnya jenazah Pak Abdul dikebumikan tanpa kehadiran Kamil. 2 hari setelah pemakaman, barulah Kamil menelepon. Ia beralasan 2 hari yang lalu ia terkena musibah saat bekerja. Ibunya pun terisak menjelaskan kabar duka tentang ayahnya. Akhirnya di hari keempat, Kamil beserta anak dan istrinya, juga mertuanya pun tiba di rumah. Terlihat tangan Kamil saat itu diperban, entah musibah seperti apa yang sudah terjadi padanya. Suasana sedih kembali terdengar di rumah itu. Biasanya Bu Masna, yang ini mertuanya Kamil pun ikut menenangkan. Kamil tertunduk, raut wajahnya sangat sedih. "Sakit ayah, sangat aneh Kak," ucap Erna menjelaskan. "Aneh bagaimana?" tanya Kamil sambil menghapus air matanya. "Aneh karena ayah itu terlihat sehat Kak. Bahkan 3 hari sebelum ayah meninggal, ayah habis cek kesehatan. Ayah sehat Kak, tapi anehnya di pabrik ayah malah tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di ujung jari serta kuku tangan dan kaki membiru Kak. Bahkan bibir ayah juga membiru," ucap Erna menjelaskan. "Tapi menurut aku itu normal Bisa saja ayah terkena serangan jantung kan? Ayah tidak punya riwayat sakit jantung Kak. Justru aku beranggapan mungkin saja ayah kena santet waktu itu." "Sudahlah kamu jangan menduga dengan memberi dugaan-dugaan tidak masuk akalmu itu," ujar Kamil mengakhiri percakapan mereka. Saat itu, setelah ayahnya meninggal, Kamil memutuskan untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Karena menurut Kamil, keberadaan ia serta anak istri sedikit banyaknya akan membantu sang ibu melewati masa-masa sulit setelah meninggalnya sang ayah. Benar saja, dengan keberadaan Kamil serta anak istrinya di rumah itu, menambah ramai suasana rumah. Perlahan-lahan suasana mulai kembali ceria. Namun setelah 2 bulan Kamil tinggal di sana, Erna merasa ada yang aneh dari gelagat ibunya. Ibunya jadi lebih penurut dengan ucapan Kamil. Bahkan ibunya juga mengizinkan 2 orang sepupu istrinya Kamil itu untuk ikut tinggal di rumah besar itu. Padahal selama ini walaupun orang tuanya baik, mereka tetap menjaga privasi. Isi rumah mereka yang tidak sembarangan orang yang boleh tinggal di sana. Tidak jarang Bu Masna dan mendiang suaminya lebih memilih membayarkan kontrakan ketimbang membawa orang luar tinggal di rumah mereka. Apalagi orang itu sama sekali tidak mereka kenal. Tapi anehnya, sekarang ibunya malah mengizinkan orang itu tinggal di rumahnya dengan alasan biar ibu tidak sepi. "Memangnya sesepi apa sih rumah ini menurut ibu?" tanya Erna. Saat itu mereka berada di dapur dan hanya berdua di sana. Pernah suatu ketika Erna mendapati salah satu sepupu istrinya Kamil tersebut masuk ke dalam kamar pribadi milik Erna dan Salim tanpa permisi. Orang itu beralasan ingin meminjam baju serta gincu milik Erna, dan tanpa menunggu persetujuan dari Erna, orang tersebut lantas membuka
isi lemari Erna dan memilih-milih baju yang akan ia pinjam sesuka hatinya. Hal itu tentu saja membuat Erna jengkel. Namun dia masih menutupi rasa jengkelnya supaya tidak membuat sakit hati orang tersebut. Erna kemudian melaporkan kejadian itu kepada Kamil, kakaknya. Akan tetapi dari Kamil sangat membuat kesal. Kamil mengatakan untuk Erna mengalah dan membiarkan saja mereka meminjam milik Erna, atau mereka hanya meminjam kala itu. Saat Erna mengatakan hal itu kepada ibunya, ternyata jawaban ibunya pun sama dengan Kamil. Namun saat itu Erna pun dinasehati oleh Salim untuk mengalah dan lebih memilih mengunci pintu kamarnya saat ia ada di dalam maupun saat ia berada di luar kamarnya. Hingga sampai di suatu hari Erna tidak bisa lagi menahan rasa marah dan kesalnya kala ia melihat anak bayinya yang berada di gendongan kakak iparnya itu disuapi roti. Ya, tentu saja sangat tidak dianjurkan untuk diberikan pada bayi. Kalian tahu kan kalau anakku ini masih di bawah 6 bulan. Dan kalian juga tahu kan kalau bayi di bawah 6 bulan tidak boleh diberikan makanan-makanan seperti ini. Bubur halus saja tidak diperbolehkan, apalagi roti kasar seperti ini. Kalian ini bodoh atau memang sengaja ingin membunuh anakku, ha? Selama ini aku sudah menahan diri dan bersabar dengan tingkah kalian di rumah ini, berbuat sesuka kalian di rumah ini, bahkan dengan lancangnya mengambil barang-barang pribadi milikku. Aku sabar karena aku menghormati kamu sebagai kakak iparku, tapi ternyata kalian ini tidak tahu malu. Sekarang terserah kalian mau tersinggung atau marah. Yang pasti aku ingin kalau sepupu-sepupu yang tidak sopanmu itu pergi dari rumah kami, bentak Erna saat itu. Setelah mengatakan itu, Erna pun masuk ke kamar, berlari sambil menangis. Dia pun merasakan perasaan yang kecewa, kesal, marah, dan juga menyesal. Dia mengalami perasaan yang sangat membingungkan. Apalagi saat itu, kakaknya menegur Erna dengan keras, yang tidak menghormati kakak iparnya. Karena perkataan kasarmu itu, kakak iparmu sampai tidak mau makan. Dia terus menangis di dalam kamar. Memangnya sefatal itukah yang mereka lakukan? Sampai kau melontarkan ujaran kebencian padanya? Iya, sangat fatal. Mereka memberi makan anakku yang belum cukup umur dengan roti. Kalau sampai anakku kenapa-napa, siapa yang bertanggung jawab? Kakak jangan hanya menyalahkan aku dong, tapi lihat juga kelakuan istrimu itu. Hanya karena istrimu memberi makan anakmu roti, kau sampai seperti itu padanya. Apa kabarnya kau dan anakku yang waktu bayi diberi makan sewaktu usia 2 bulan, ha? Apa kita sekarang sudah mati atau sakit parah? Dasar lebay. Napas Erna bergemuruh mendengar perkataan kakaknya itu. Sudah salah masih dibela. Tentang kau dan aku yang diberi makan sejak usia 2 bulan. Itu adalah karena ketidaktahuan orang tua kita. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Bukannya lebay, Kak, tapi aku seperti ini karena aku ingin melindungi anakku. Apa itu salah? Aku tidak mau lagi masalah ini, dan kau harus minta maaf kepada istriku. Mata Erna melotot mendengar ucapan kakaknya itu. Aku tidak mau minta maaf karena bukan aku yang salah, ucap Erna kepada suaminya. Meminta maaf bukan berarti kamu salah, Dek. Lalu aku harus mengalah lagi dan membiarkan mereka melakukan sesukanya pada anakku itu. Baru roti yang mereka suapkan ke anakku. Kalau selalu dibiarkan, bisa saja nanti berbagai macam makanan yang dia beri ke anak kita. Salim terdiam. Erna memang sedikit keras kepala, tapi meski begitu, Erna adalah perempuan yang baik. Keras kepalanya keluar hanya jika ia menemukan sesuatu yang salah. Malam itu Erna tidak sengaja mendengar percakapan antara Kamil dan ibunya. Dalam percakapan itu, Kamil meminta ibunya untuk mengambil lagi usaha rumah makan yang diurus oleh Salim. Aku sudah berhenti bekerja di tambang demi menjaga ibu. Jadi, apa salahnya kalau aku meminta sebagian usaha rumah makan itu? Lagi pula, Salim tidak akan punya waktu mengurus 4 cabang itu, Bu. Sementara aku punya banyak waktu sekarang. Ada istri dan sepupunya itu yang nanti akan membantuku. Bujuk Kamil. Tidak bisa begitu dong, Kak.
Toh ada beberapa pabrik dan usaha lain yang bisa kakak urus. Jadi kenapa mau mengambil alih yang sudah diurus Salim? Ujar Erna seraya mendekat ke arah ibu dan kakaknya. Bukan begitu, Maksudku, aku hanya ingin membantu Salim dalam mengurus keempat cabang rumah makan itu. Lagi pula, Salim ini selalu di sini kan. Cara ngecek keempat cabang di rumah makan itu. Aku tetap tidak setuju karena rumah makan itu sukses di tangan Salim. Kau selama ini kemana saja? Kau ditambang kan? Tapi setelah ayah meninggal, kau malah sok berkuasa di sini. Kami berdiri. Ia menatap Erna dengan kesal. Tapi Erna justru tersenyum sinis. Keesokan harinya mereka semua dikumpulkan di ruang keluarga oleh sang ibu. Bu Masna mengatakan bahwa sekarang yang akan mengurus keempat cabang rumah makan yang sudah didirikan oleh Salim itu adalah Kamil. Tentu saja hal itu membuat Erna kecewa dan sakit hati. Tapi Salim sama sekali tidak berkecil hati. Karena ia sadar bahwa ia hanyalah menantu di keluarga itu. Dan wajar saja jika usaha mertuanya tersebut diambil alih oleh ahli warisnya, yaitu Kamil. Sudah, tidak perlu kesal begitu. Toh akunya juga tidak apa-apa. Ngerasa gak sih kalau kakakku itu gelagatnya aneh sekali. Ibuku juga jadi lebih penurut dengan apapun yang dikatakan kakak. Entahlah, meninggalnya abah juga aneh sekali kan. Apa jangan-jangan kakak iparku itu ya yang melakukan itu? Melakukan apa? Nyantet ayah dan menundukkan ibu supaya mereka bisa menguasai harta warisan. Kalau memang seperti itu, aku tidak akan membiarkan mereka. Sudahlah, itu hanya dugaanmu saja, belum tentu benar. Tapi kalau dipikir-pikir, memang akhir-akhir ini banyak kejadian tidak masuk akal. Nah, benar kan? Apalagi sejak kedua sepupunya itu datang. Salim mengaku membenarkan perkataan istrinya. Malam itu saat Erna baru saja selesai mandi, ia mendengar ada suara gemuruh angin di salah satu kupingnya. Erna sampai menekan kupingnya agar suara angin itu hilang. Namun bersamaan dengan hilangnya suara angin tersebut, tiba-tiba ada seekor kalajengking yang entah dari mana datangnya, merayap tepat di atas bahu Erna. Erna yang sebelumnya tidak mengetahui sesuatu apa yang berada di baunya itu, lantas langsung meraih makhluk itu dan melemparkannya ke dinding. Saat ia melihat kalajengking tersebut, Erna langsung berteriak ketakutan. Salim yang sedang menggendong anaknya di depan televisi seketika berlari menghampiri Erna. Ada apa, Dek? Salim yang kala itu berjalan. Di bahuku. Mana? Tidak ada, Dek. Tadi aku melempar ke dinding. Entah di mana dia sekarang. Aku takut sekali. Apa jangan-jangan aku kena gigit ya? Mustahil kalau kena sengatannya. Kamu tidak merasa sakit, Di? Sengatan kalajengking itu sakit, malah lebih sakit daripada gigitan lipan. Iya, syukurlah. Berarti aku tidak terkena sengatan ya. Kala itu ribuan kalajengking memenuhi kamar Erna yang sudah mulai merayap, berjalan mendekat ke arah di selimut di mana Erna tengah meringkuk ketakutan. Suara napasnya bergemuruh, tapi meski begitu, ia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Tubuhnya saat itu juga susah digerakkan dan terasa berat. Saat itu suami dan anaknya ternyata tidak berada di dalam kamar itu. Di mana mereka? Entahlah, dengan gerakannya yang sangat berat itu, Erna mencoba mengusir kalajengking yang sudah berada di atas kasur. Dan beberapa saat kemudian, Erna terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Ya Tuhan, syukurlah, tadi itu ternyata hanya mimpi. Ia melihat suami dan anaknya yang sudah tertidur pulas. Kejadian-kejadian aneh mulai Erna alami, tepatnya setelah ia mengusir dua sepupu iparnya tersebut. Dan hari itu, lagi-lagi Erna mendapati Kamil yang terus merayu ibunya untuk memindahkan semua harta menjadi atas namanya, termasuk satu rumah makan yang dikelola oleh Salim. Mendengar hal itu, tentu saja Erna tidak tinggal diam. Ia memaki-maki kakaknya yang menurutnya begitu egois dan gila harta. Ayah meninggal dengan keadaan tidak wajar. Semenjak kakak datang ke sini, ibu jadi aneh. Ibu selalu menuruti apa yang kakak katakan.
Dan semenjak kedua saudara istrimu itu kemari, rumah ini seperti terasa bukan rumah saja. Dan kemarin malam aku juga mengalami hal aneh, mimpi yang aneh, yang aku yakini itu adalah ilmu hitam. Santet. Kamil menarik napas panjang. Ia menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Iya, memang benar. Keluarga kita memang disantet. Dugaanmu benar, dan pelakunya ada di sekitar kita. Bersama dengan meninggalnya ayah, aku juga hampir celaka, hampir mati. Seandainya saja dua saudara sepupu istriku itu tidak menolongku, entah apa yang akan terjadi padaku. Kedatangan kedua sepupu istriku itu ke sini adalah sengaja untuk menolong kita, menolong keluarga kita. Semua baju-baju dan barang-barang yang mereka ambil dari lemarimu itu, semuanya sudah diletakkan dengan benda-benda yang tidak baik. Mereka berdua sudah menyelamatkan kamu, Erna terdiam. Dia bimbang. Haruskah dia mempercayai omongan kakaknya? Entahlah. Erna benar-benar bingung. Akhirnya ia pergi meninggalkan ruangan itu dan kembali masuk ke kamarnya. Kakakku bilang keluarga ini disantet, dan dia juga bilang bersamaan dengan waktu ayah meninggal, kakakku itu hampir mati. Dan kedua saudara iparnya itulah yang menyelamatkannya, dan mereka datang kemari untuk menolong keluarga kita dari santet. Cerita Erna kepada Salim. Wah ya, benar dek. Tapi entahlah, kita harus selidiki dulu. Tadi aku ada cerita dengan salah satu karyawan kita. Katanya dia punya kenalan orang yang paham dengan hal-hal seperti itu. Dia juga memberikan alamat orang itu padaku. Oh iya, di mana alamat orang itu? Apa tidak sebaiknya besok kita datangi dia? Ujar Erna. Aku ragu, Dik. Jangan sampai hal-hal seperti ini memecah belah keluarga kita. Aku tidak ingin kehilanganmu. Maka dari itu, kita harus ke rumah orang tersebut untuk mencari tahu. Syukur-syukur kalau orang itu bisa tahu siapa yang menyantet keluarga kita, ucap Erna. Salim menggaruk kepalanya. Dia pun akhirnya bingung atas keputusan Erna. Haruskah dia mempercayai orang itu? Besok pagi kita datangi orang itu ya, ucap Erna. Mau tidak mau Salim pun mengangguk. Pagi-pagi sekali Erna dan Salim pun berangkat. Kami menatap kepergian adiknya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah melalui perjalanan hampir 2 jam, akhirnya Erna pun sampai. Di kiri kanannya hanyalah kebun karet. Apa iya di sini tempatnya? Katanya sih di sini, tapi aku jadi ragu. Semoga saja kita tidak salah jalan, jawab Salim. Akhirnya setelah beberapa belokan naik turun, mereka tiba di sebuah desa terpencil. Banyak kuburan di samping rumah-rumah di desa itu. Coba kita tanya ke orang itu saja, tunjuk Salim. Saat melihat seorang lelaki parubaya tengah duduk santai di teras rumah kecilnya itu. Salim dan Erna turun lalu menanyakan pada orang tersebut, dan beruntungnya orang itulah yang mereka cari. Wah, beruntung sekali ya, langsung ketemu sama orangnya, ucap Erna tersenyum. Mari, silakan masuk, ujar lelaki parubaya itu sembari beranjak dari duduknya. Erna menatap sekeliling ruangan sempit itu dengan seksama. Ia sedikit terpukau dengan jajaran benda yang menjadi hiasan di dinding samping. Mendau-mendau itu juga ada 2 buah. Kepala rusa lengkap dengan tanduknya. Ning, tolong buatkan air untuk tamu kita, suruh lelaki parubaya itu pada seorang gadis yang mungkin kisaran usianya sekitar 16-17 tahunan. Maaf sebelumnya, Pak, kami mendapatkan alamat rumah Bapak ini dari salah satu karyawan yang bekerja di rumah makan suami saya ini. Dan setelah suami saya menceritakan tentang Bapak, kami memutuskan untuk kemari. Beruntungnya kami tidak tersesat di jalan tadi, Pak. Jadi, almarhum ayah saya itu awalnya sehat-sehat saja. Bahkan tidak ada riwayat sakit jantung dan yang lainnya. Tapi anehnya, hari itu ayah saya mendadak jatuh dan tidak sadarkan diri. Dan tidak lama setelah itu, ayah saya meninggal dunia. Oh iya, sebelum meninggal itu, ujung-ujung jari tangan dan kakinya membiru. Ayah saya meninggal seperti tidak wajar, Pak.
Apalagi setelah kakak saya datang, ibu saya menjadi aneh. Dia menjadi seperti penurut semua yang kakak saya katakan, ucap Erna. Saya juga sering mengalami hal-hal tidak masuk akal dan mimpi-mimpi yang aneh. Terakhir kali kakak saya bilang, dia mengatakan bahwa keluarga kami ada yang menyantet. Entah kenapa, saya berat mengatakan kalau mungkin kakak ipar saya yang menyantet keluarga kami. Lanjutnya, lelaki parubaya itu terdiam. Dia menatap Erna dengan melotot, dengan tatapan yang tajam. Keluargamu memang disantet dan pelakunya memang masih di dalam keluargamu sendiri. Mata Erna melotot mendengar ucapan orang tua itu. Siapa, Pak? Siapa orang yang sudah setega itu? Dan apa niatnya sampai dia tega menyantet keluarga saya? Motifnya ini adalah tentang harta. Lebih tepatnya, itu adalah harta warisan. Berarti benar dugaan saya, Pak, kalau pelakunya itu memang kakak ipar saya. Kakakmu juga terlibat dalam hal ini. Untuk kesekian kalinya, Erna kaget. Dia tidak percaya kalau kakak kandungnya lah yang selama ini menyantet keluarganya sendiri. Namun kejadian-kejadian aneh di rumah dan tingkah aneh ibunya sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan itu semua. Ditambah lagi kakaknya membujuk ibu mereka untuk mengambil alih semua usaha rumah makan yang dikelola oleh Salim. Aku tidak menyangka kakak aku tega menyantet ayah kandungnya sendiri, menyantet keluarga kita, gumam Erna dengan nada hampir menangis. Lalu apa yang harus kami lakukan untuk menangkal santet itu, Pak? Tanya Salim. Pria parubaya itu pun menatap Erna dan Salim bergantian. Ada satu cara untuk menyangkal santet ini, tapi mungkin ini beresiko kalau nyawa kakak kalian akan terancam. Erna terdiam sesaat, lalu kemudian ia mengangguk. Tidak apa-apa, Pak. Toh, dia juga yang memulai. Jangan, Dek. Kita mengalah saja. Biarkan saja semua harta itu dikuasai kakakmu. Yang kita perlukan sekarang adalah kita menyembuhkan ibumu dulu dari pengaruh kakakmu itu saja, ucap Salim sembari memegang tangan Erna. Kamu tidak tahu rasanya berada di posisiku. Aku pun tidak ingin menyakiti keluargaku sendiri. Terlebih, dia adalah kakak kandungku. Tapi perbuatannya terhadap ayah dan ibu itu sudah tidak bisa dimaafkan. Biarlah dia merasakan akibatnya. Salim terdiam. Jika istrinya sudah bersikeras seperti itu, dia hanya bisa pasrah, menurut tanpa bisa berbuat apapun. Akhirnya atas persetujuan Erna, dukun itu pun lantas mengembalikan kiriman santet tersebut kepada Kamil. Saat tiba di depan rumah dengan wajah merenggut, Erna masuk ke dalam melewati kakaknya yang sedang duduk-duduk di teras rumah. Dari mana saja kamu, ha? Anakmu menangis terus, ujar kakaknya. Namun Erna tidak menyaut. Malam itu, angin bertiup kencang, diiringi suara guntur dan petir yang saling bergantian. Erna menarik selimutnya hingga sebatas leher saat ia akan memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di dekat jendela kamarnya. Belum hilang rasa penasarannya terhadap suara itu. Ia mendengar suara tangisan anaknya dari tempat tidur bayi. Bergegas Erna beranjak dari kasur dan mengangkat bayinya. Meski sudah disusui, tapi bayi itu tetap menangis dengan sangat keras. Bahkan tubuhnya sampai mengejang. Erna yang panik itu pun lantas membangunkan suaminya. Saling bergantian menggendong si bayi, namun tidak ada perubahan. Bayi itu tetap saja menangis. Ya Tuhan, ada apa ini? Ada apa? Tanya ibunya Erna dari balik pintu. Entahlah, dia menangis terus setelah mendengar dentuman keras di balik jendela kamarku, ucap Erna. Kamil, teriak ibunya. Erna sampai melotot. Ia tidak mau kalau sampai Kamil ikut menenangkan anaknya. Karena Erna yakin jin santet yang dikirim oleh Kamila yang membuat anaknya menangis hingga seperti itu. Kamil datang dengan terkopoh-kopoh. Wajahnya pucat seakan dia baru melihat sesuatu yang mengerikan. Ada apa? Tanya Kamil yang berusaha terlihat tenang. Namun suaranya jelas terdengar bergetar. Itu keponakanmu nangis terus. Apa jangan-jangan? Bu, shh,
Kamil seraya mengisyaratkan agar ibunya diam dan tidak melebar kemana-mana. "Jangan-jangan, Bu, kalian ini apa sih sebenarnya?" ujar Erna meninggi tanpa menunggu persetujuan dari adiknya. Kamil lantas merebut anaknya Erna dari gendongan Salim. Ia seperti membacakan sesuatu di telinga bayi itu, lalu mengusapkan tangannya pada wajah hingga ke ubun-ubun keponakannya tersebut. Ajaibnya bayi itu seketika berhenti menangis. "Sementara mereka datang, anakmu biar tidur di kamar ibu dulu," ujar kami. "Mereka siapa? Apa maksudmu? Kau jangan coba-coba mengirimkan lagi santet kepadaku dan juga keluarga ini. Aku sudah tahu siapa kamu. Tapi tenang saja, kau tidak akan bisa lagi mengirimkan hal-hal buruk kepada kami. Tapi tenang saja, orangku akan mengembalikan semua santet yang kau kirim kepadamu," ujar Erna yang penuh dengan emosi. Kami melotot mendengar perkataan adiknya. Dia menunjukkan jarinya ke arah Erna dengan tatapan marah. "Kau pikir aku ini orang seperti apa yang dengan tega menyantet keluarga sendiri, ha? Apa kau sudah tidak kenal dengan kakakmu ini? Ya, aku sudah tidak kenal denganmu. Orang yang tega menyantet keluarga sendiri hanya karena warisan." Adu mulut antara kakak beradik itu tidak bisa dielakkan lagi. Keduanya sama-sama tidak mau disalahkan dan sama-sama merasa paling benar. "Cukup, hentikan. Kalian berdua, jangan sampai tali persaudaraan kalian itu hancur karena ulah orang luar," teriak ibunya sambil menangis. Erna dan kami yang sudah terbakar emosi itu lantas terdiam. Atas semua yang telah terjadi kepada keluarga Ita ini seharusnya membuat kita semakin erat dan saling merangkul. Dengan bersama-sama kita pasti bisa lepas dari teror ini. Tapi kenapa dengan kalian berdua, ha? Kenapa kalian saling menyalahkan? Dengan kelakuan kalian yang seperti ini, keluarga kita akan hancur dan akan semakin mudah dihancurkan. Erna, kenapa kamu malah menuduh kakakmu? Siapa yang menuduh, Bu? Aku tidak menuduh, tapi memang itulah kenyataannya. Aku tahu semua itu pun dari orang yang kami temui kemarin, Bu. Orang siapa? Hah? Siapa yang kamu temui kemarin? Memangnya kamu tahu siapa orang tersebut? Dan kamu percaya kalau orang itu bisa-bisanya menuduhku, ha? Kamu jangan pura-pura polos deh. Kamu melakukan ini semua karena harta warisan, kan? Warisan. Baiklah, sekarang terserah padamu. Walaupun sekarang aku jelaskan sekalipun, kau mungkin tidak percaya, ucap Kamil. Mereka saat itu yang tengah duduk di ruang tamu. Mereka pun sedang menunggu seseorang yang Erna tidak tahu entah orang itu siapa. Salim pun terlihat duduk dengan gelisah. Dia menggoyang-goyangkan kedua kakinya dan menggosok-gosok tangannya yang mulai berkeringat. "Kamu kenapa?" "Entahlah, Dek. Aku kenapa merasa tidak enak ya. Justru kedatangan orang itu nanti bisa memperkeruh dan membuat runyam keadaan keluarga kita nanti." Erna mengangguk. Belum sempat ia mengatakan sesuatu pada Salim, tiba-tiba terdengar ketukan pintu di rumah. Kami yang dari tadi juga menunggu lantas beranjak dan bergegas membukakan pintu. Salim memegang tangan Erna dengan sangat erat. Seorang lelaki kisaran 50 tahunan berpeci putih dan memakai celana kulot dari kain sarung tampak berdiri sambil tersenyum. Di sampingnya ada dua orang pemuda berusia 20 tahunan. "Silakan masuk," ucap Kamil dengan sopan, mempersilahkan ketiga orang itu. Berbeda dengan Erna yang menatap orang itu tanpa senyuman. Bahkan sepertinya Erna sangat ingin mengusir orang tersebut. "Tolong bawakan aku air putih, nak," ucap si tamu kepada Kamil. Kamil pun bergegas pergi ke dapur. Dia pun membawakan 3 gelas air putih. Karena Kamil mengira kalau ketiga orang itu kehausan. Namun ternyata air itu diberikan doa oleh tamu tersebut, lalu diberikan kepada Erna untuk meminum air tersebut. "Saya tidak mau, suruh dia saja yang minum, atau dia yang mengundang kalian kemari," ujar Erna terdengar ketus, membuat Kamil gerah. "Kakakmu juga minum, dan sekarang kamu juga minum ya. Air ini tidak apa-apa,
Air ini hanya doa biasa. Sebelum kita mulai membersihkan, untuk jaga-jaga, lebih baik kalian minum air doa ini dulu supaya proses pembersihan rumah ini juga lancar, bujuk orang itu. Beliau bernama Haji Naim. Saat Erna hampir mau, Salim menarik keras tangan istrinya dan menggeleng, dan membuat Erna tidak jadi meminumnya. Karena hal itu pun akhirnya membuat Kamil marah terhadap adik iparnya tersebut. Kau jangan ikut campur. Erna ini istriku, sudah sepatutnya dia itu mengikuti apa yang aku ucapkan kepadanya, jawab Salim. Kau, sudah, kalau memang tidak mau, ya sudah, jangan dipaksa. Jangan sampai kalian ini berkelahi, ujar Haji Naim melerai. Setelah berkata seperti itu, Haji Naim meminta izin untuk masuk ke setiap kamar di rumah itu, dengan ditemani oleh Kamil, Erna dan Salim, juga mengekor di belakang. Di setiap kamar Haji Naim dan dua pemuda itu melantutkan ayat suci Al-Quran. Dan anehnya, saat Erna mendengar mereka mengaji, ia merasa seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin melompat keluar. Berat, panas, dan dingin terasa bersamaan. Ada apa ini? Padahal sebelumnya aku tidak seperti ini bila mendengar orang mengaji. Pandangannya perlahan-lahan mulai berkunang-kunang. Tubuhnya hampir ambruk. Untungnya ada Salim yang sigap menangkapnya. Sudahlah, hentikan saja semua ini. Kau tidak kasihan melihat adikmu begini? Kau diam. Kau itu cuma menantu di sini. Iya, aku tahu, aku sadar. Tapi Erna ini istriku, jawab Salim meninggi. Sepertinya kesabarannya juga sudah mulai terkikis. Tiba-tiba Erna mengerang. Yang sedari tadi Salim menahan tubuh istrinya itu untuk menahan tubuh Erna. Akhirnya Erna pun terjatuh dan menggelepar-gelepar diiringi rintihan kesakitan. Di saat Kamil dan Salim melotot melihat keadaan Erna, Haji Naim kemudian mencipratkan air dari botol yang ia bawa. Seiring dengan percikan air tersebut, Erna semakin menggeliat-geliat kesakitan. Aku minta izin untuk menangkap jari kaki istrimu itu, ucap Haji Naim. Lalu ia pun mulai menekan jari itu kuat-kuat. Sakit, rintih Erna. Keluar, aku tahu kau bersembunyi di sini, ujar Haji Naim. Erna tertawa, membuat kami merinding mendengarnya. Sementara Salim, saat mendengar tawa Erna, dia berusaha untuk melepaskan tangan Haji Naim dari kaki Erna. Sakit, kau akan terus kesakitan kalau kau tidak keluar dari sini, bentak Haji Naim. Seraya menepis tangan Salim, dan Kamil pun lantas memegangi adik iparnya tersebut agar tidak mengganggu Haji Naim. Aku tidak akan pergi. Dia menyuruhku untuk merusak semua yang ada di sini, ujar Erna. Dia siapa? Jawab, dia siapa, ha? Teriak kami marah. Haji Naim menekan ibu jari kaki Erna lagi, namun tidak ada respon. Beliau menekan satu urat yang berada di kaki Erna, namun tidak ada respon. Kesakitan dari Erna, beliau tahu jika makhluk yang merasuki Erna ini sudah berhasil lolos dan kini entah bersembunyi di mana. Karena makhluk itu seperti itu sangat mudah berlari mengikuti aliran darah di dalam tubuh Erna. Tubuh Erna bergeliat mengangkat bagian punggungnya. Melihat itu, Haji Naim pun lantas membalik tubuh Erna dan segera menekan salah satu bagian tulang belakang Erna. Benar, seketika setelah Erna mengerang dan menjerit kesakitan. Siapa yang menyuruhmu untuk merusak keluarga ini, ha? Tanya Haji Naim. Keringat di dahinya semakin bertambah banyak. Aduh, sakit. Ampuni aku Naim. Siapa yang sudah menyuruhmu untuk merusak keluargaku, ha? Bentak Kamil yang masih memegangi Salim. Dia yang menyuruhku, ucap Erna sambil menunjuk Salim. Kamil saat itu melotot. Dia pun tanpa babi bu lagi segera menghajar Salim sampai babak belur. Kedua pemuda yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran di dalam kamar itu segera dipanggil oleh Haji Naim untuk mencegah Kamil melakukan hal lebih jauh pada Salim. Pegangi dia, jangan sampai karena fitnah jin ini malah membuatnya membunuh iparnya sendiri. Haji Naim berusaha untuk mengeluarkan jin tersebut,
dari tubuh Erna. Dan setelah berhasil, beliau lantas menenangkan Kamil yang sudah dibutakan oleh emosi tersebut. Salim yang sudah babak belur dihajar oleh Kamil terbaring di lantai. Sementara itu Erna belum sadarkan diri. Lantas Kamil pun menghampiri Erna dan memangku kepala adik perempuannya tersebut. "Bangun bangun." Terlihat bahwa Kamil itu sangat begitu menyayangi adik perempuannya. Haji Naim dan kedua pemuda itu lanjut membersihkan rumah ini dari pengaruh jin yang diutus untuk merusak dan menghancurkan keluarga ini. Setelah selesai, mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Haji Naim pun meminta Kamil untuk membasuh wajah adiknya itu dengan air tersebut yang diberikan oleh Haji Naim. Saat siuman, Erna terlihat shock menatap semuanya, menatap kakaknya Kamil, dan orang-orang tersebut itu menatap ke arahnya. "Ada apa ini? Aku kenapa?" tanya Erna sembari menatap ke arah Kamil. "Kau tidak apa-apa, kau sudah baik-baik saja sekarang," jawab Kamil. Lalu Erna pun melihat ke arah Salim yang sudah terkapar babak belur. Salim itu kenapa?" "Jin itu menyebut kalau suamimu lah pelaku yang telah menghancurkan keluarga ini." "Suamiku? Siapa suamiku?" tanya Erna seperti orang kebingungan, seakan tidak mengingat apa-apa tentang Salim. Kamil mengerutkan kedua alisnya, tanda dia juga bingung atas pernyataan dari adiknya tersebut. "Salim ini kan suamimu. Masa kau lupa?" Erna terdiam seakan mengingat sesuatu. "Kenapa aku menikah dengannya?" Lagi-lagi pertanyaan itu membuat Kamil mengerutkan alisnya. Ia semakin tidak mengerti dengan pertanyaan sang adik itu. "Jelas karena kalian berdua saling suka. Bukannya kau pacaran dengannya?" Tidak. Kau ini sebenarnya kenapa sih, Haji Naim yang memang sejak awal telah melihat keanehan pada diri Erna itu pun lantas mendoakan air di dalam gelas yang diambil oleh salah satu pemuda. Beliau mendoakan air tersebut lalu menyuruh Erna untuk meminumnya. Tidak seperti di awal. Kini Erna sama sekali tidak menolak. Ia meminum air yang diberikan oleh Haji Naim sampai habis. Tidak berapa lama setelah minum air itu, Erna muntah-muntah. Kami langsung menepuk-nepuk punggung Erna agar Erna merasa lebih baik. "Bagaimana kau merasa lebih baik?" tanya Haji Naim padanya. "Perut saya mual sekali." "Adik saya kenapa, Bah? Kenapa setelah kerasukan tadi malah jadi aneh?" tanya Kamil khawatir. "Tepatnya setelah air yang aku berikan tadi, kau usapkan sampai mengenai matanya." "Maksudnya, Bah?" "Adikmu terkena sihir jahat. Sulit aku menjelaskannya karena ini akan membuat kalian marah, terutama kau. Kau pasti akan mengamuk." "Jelaskan saja, Bah. Saya mohon." "Jin tadi tidak berbohong. Iparmu memang terkena pengaruh istrinya untuk menghancurkan keluarga kalian." "Istrinya?" tanya Kamil yang saat itu merasa gusar. Tawa Salim membuat Kamil semakin bertambah gusar. Mungkin saja kalau di situ tidak ada Haji Naim, mungkin Salim sudah habis dihajar. "Sebelum dia memperistri adikmu, dia sudah mempunyai istri. Istrinya itu jauh lebih muda. Sulit untuk aku menjelaskannya. Sebaiknya kamu tanya sendiri pada orangnya," ucap Haji Naim. Kami lalu berbalik. Dia menatap ke arah Salim. Tatapannya itu benarlah sangat marah kepada laki-laki yang ada di hadapannya. "Kutanya padamu, apa benar yang dikatakan Abe itu, ha? Kau ingat saat kau mengobrol bersama ayahmu waktu itu, orang tua itu mengatakan bahwa kau dan Erna akan mendapat separuh dari harta warisan, dan kalian sama sekali tidak ada niatan untuk memberikan aku sebagian kecilnya. Padahal aku juga anak di keluarga ini, walaupun aku hanya anak angkat. Kalian sama sekali tidak memikirkan perasaanku waktu itu." Hatiku sakit, dan sejak saat itu aku memutuskan untuk mendekati Erna. Untungnya saat itu aku belum mengabari orang tuamu tentang pernikahanku, sehingga rencanaku mendekati Erna berjalan mulus, dan berkat bantuan mertuaku akhirnya aku berhasil menikahi Erna. Gila,
Karena sudah ketahuan, biarkan aku memberitahukan semuanya. Kau tahu, siapa yang kami datangi sebelumnya itu adalah mertuaku. Dia juga yang telah mengirimkan santet pada ayahmu supaya ayahmu mati dan harta warisan milik Erna akan menjadi milikku. Tapi kau malah datang membawa orang-orang itu dan juga sudah menghasut ibu untuk mengambil rumah makan yang sudah aku kelola. Berarti apa yang dikatakan sepupu istriku benar, meskipun aku pada awalnya tidak tahu kenapa aku harus mengambil rumah makan itu. Tidak apa kalau aku tidak mendapat semua harta warisan itu, tapi yang jelas aku sudah membalaskan semua rasa sakit hatiku kepada kalian semua. Erna yang mendengar hal itu menangis sesegukan. Erna ingat kalau dia sudah memiliki calon. Entah kenapa Erna malah memilih Salim. Yang jelas saat itu Erna tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Salim. Dan atas bantuan Haji Naim, santet itu pun kembali dikirimkan kepada pemiliknya. Tidak lama setelah itu, Erna pun resmi menggugat cerai Salim. Erna kembali melanjutkan hidupnya bersama keluarga tercintanya. Berbulan-bulan telah berlalu. Erna mendengar kabar dari salah satu kenalannya bahwa kini Salim menderita kelumpuhan pada bagian kakinya atau semacam stroke. Erna hanya tersenyum, kejut menanggapi kabar itu tanpa komentar sepatah kata pun. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk para sahabat yang sudah mau mampir di channel ini. Terima kasih dan wassalam.